Baik, puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu atribut Allah, yaitu di sini saya membahas tentang kemahakuasaan Allah di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Tapi saya lebih karena waktunya terbatas, begitu terbatas, saya akan singkat-singkat poin-poinnya aja menyampaikan. Dan kita langsung aja masuk dalam poin pertama. Yang pertama yaitu pengenalan tentang kekuasaan Allah di dalam Kejadian pasal 1. Ya, di dalam Kejadian pasal 1 ini menyatakan bahwa penciptaan alam semesta. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ini Allah menciptakan langit dan bumi bahkan serta segala isinya dalam 6 hari. Dia menciptakan cahaya, daratan, lautan, tumbuhan, binatang, matahari, bulan, hewan, dan manusia hanya dengan apa? Hanya dengan firman Tuhan. Ya, hanya dengan firman Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu mutlak. Allah sebagai pencipta. Benar ya? Yang kedua, yaitu kehadiran Allah dalam kehidupan setiap hari. Kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, ya, yaitu dengan doa dan ibadah. Ya, melalui doa dan ibadah ini kita dapat merenungkan bahwa kita dapat merasakan kehadiran Allah. Doa memberikan kesempatan untuk kita berkomunikasi dengan Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan juga ketenangan dan kedamaian. Kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Allah, bahkan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Itu kita merasa ketenangan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita mengalami yang begitu proses, ya, itu yang membuat kita pendamaian karena Allah hadir di tengah-tengah kehidupan, Allah hadir di tengah-tengah masalah, ya. Allah juga diciptakan sebagai keindahan alam dan keajaiban, ya. Ciptaan sering dianggap sebagai tanda, ya, kehadiran Allah. Nah, keindahan ini bunga, pegunungan, lautan, dan langit dapat menginspirasi rasa kagum dan syukur kepada pencipta. Nah, bantuan dalam kesulitan, ya, banyak orang merasakan bahwa kehadiran Allah saat menerima bantuan atau pertolongan dan tidak terduga pada saat mereka sangat membutuhkannya. Wow. Kehadiran Allah itu setiap hari di dalam kehidupan setiap orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka merasakan bahwa Allah itu senantiasa hadir di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kenapa? Karena kehadiran Allah setiap orang-orang di dalam setiap orang-orang percaya itu tak terbatas. Dia selalu hadir, ya. Dia selalu menghibur, dia selalu mendorong, ya. Dia selalu mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Allah. Ya. Kita melihat selanjutnya. Yang ketiga di sini adalah ketaatan dalam kehendak Allah. Ya, ini mempelajari firman Allah. Ya, kita harus menghidupi firman Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bukan hanya orang percaya saja, tapi orang-orang Kristen dimanapun kita berada. Karena apa? Firman Tuhan adalah kekuatan orang-orang percaya. Ya, doa dan perenungan. Misalkan kita mendengarkan perenungan, ya, atau doa, itu membangun hubungan kita dengan Allah yang pencipta, ya. Kita mengikuti teladan Yesus. Sebagai orang-orang Kristen, kita harus menjadi teladan sebagai dimanapun kita berada, ya. Kita menjalani hidup ini dengan berakal, ya. Kita menyerahkan diri kepada Allah, ya. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketaatan di dalam perbuatan sehari-hari. Wow, ini yang luar biasa, saudara. Yang keempat, itu perlindungan dan kasih sayang Allah, ya. Keberadaan yang menyertai saudara. Allah selalu hadir bersama umatnya. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4 di sana dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kehadiran Allah memberikan ketenangan dan rasa aman, saudara. Kehadiran Allah dalam setiap orang percaya,
kehadiran Allah di dalam setiap manusia itu membawa damai, membawa ketenangan, ya. Itu membawa kedamaian dalam setiap kehidupan orang percaya, ya. Kasih sayang tak terbatas, kasih sayang Allah di dalam kehidupan, kasih sayang ini, kasih sayang Allah tidak terbatas dan tanpa syarat. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di sini dikatakan bahwa karena begitu besar Allah itu pencipta langit dan bumi segala isinya. Jadi supaya setiap orang percaya mengandalkan Dia, setiap orang percaya tidak binasa, agar apa? Agar melalui firman-Nya dikuatkan, ya. Yang berikut, yang kelima yaitu keadilan Allah. Keadilan Allah dalam penciptaan. Keadilan Allah dalam penciptaan. Ya, yang kedua hukum dan perintah Allah. Yang ketiga penghakiman yang adil, ya. Pembalasan terhadap kejahatan, pengampunan dan rahmat, kesetaraan di hadapan Allah, pemulihan dan keadilan sosial, ya. Berikut yang keenam, kekuasaan Allah dalam kehidupan umat manusia, yaitu penciptaan dan pemeliharaan, ya. Jadi kita melihat bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan kekuasaannya terlihat bahwa dalam penciptaannya, ya, langit dan bumi dan segala isinya, Dia juga terus memelihara dan menopang alam semesta, memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya, ya. Dan pengaturan sejarah Allah memiliki rencana dan tujuan yang meliputi seluruh sejarah umat manusia. Dia bekerja melalui peristiwa-peristiwa sejarah untuk menggenapi kehendaknya. Dalam Daniel pasal 2 ayat 21 dikatakan bahwa Dialah yang mengubah waktu dan musim, Dia yang mencatat raja dan mengatakan memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada berpengertian. Wow, sebagai kesimpulan kita, hasil pembahasan kita disimpulkan di sini bahwa Kejadian pasal 1 dan pasal 2 ini disimpulkan bahwa di sini menggambarkan Allah sebagai pencipta yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta dan segala isinya dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Proses menciptakan yang teratur dan sempurna menunjukkan bahwa hikmat dan kebijaksanaan Allah. Manusia sebagai puncak ciptaan diciptakan menurut gambar Allah, ya, diberi kehidupan, tempat tinggal, tugas dan hubungan yang bermakna. Semua ini menegaskan bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu, pemeliharaan dan pengaturan kehidupan yang menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan keteraturan yang sempurna. Demikian saya boleh mempresentasikan apa yang saya tulis, apa yang saya dapat, yang boleh saya singkatkan saya di PowerPoint, dan boleh saya menyampaikan sesuai dengan saya siapkan di PowerPoint. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.